ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Sahabat-sahabat semua, terutama para pengurus masjid ya, komunitas Ibnu Rahman ya, saya lupa ada namanya. Begitu juga Pak Tatang dan kawan-kawan, Pak Dwi ya. Semoga Allah berkahi aktivitasnya. Kita lagi diuji dengan adaptasi ya. Alhamdulillah perbedaan kita dengan malaikat cuma satu. Perbedaannya adalah di adaptasi ya. Ketika malaikat memprotes dalam tanda kutip kehendak Allah Ta'ala. Sebenarnya malaikat itu tidak memprotes, tapi itu bahasa lebih lugasnya aja ya. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang merusak di bumi dan yang menumpahkan darah di bumi, baik darah manusia ataupun darah hewan ya. Ternyata manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi melebihi makhluk-makhluk yang lain, hatta malaikat. Ini keberuntungan kita diciptakan Allah sebagai manusia, dan Imam Nutailah menyebut ini ni'matul ijad ya. Kita dapat nikmat dijadikan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau ada ayat yang kalimatnya khalaqakum, itu nikmat besar teman-teman semua. Jangan hanya dianggap itu musibah. Jadi skenario Nabiullah Adam alaihissalam keluar dari surga itu sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa kepada kita semua. Baik, saya memberi judul pertemuan kajian kita di malam ini, yaitu Wusul ilallah dengan siam, dengan berpuasa. Sebelumnya untuk kita, semoga Allah melimpahkan ilmu kepada diri kita semua, kalbu kita. Mari memulai kajian ini dengan surah pembuka pintu langit, pembuka Al-Quran, pembuka salat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah membukakan mata hati kita, pikiran dan semuanya ya. Amin rabbal alamin di malam yang berkah, bulan yang berkah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, judul kita Wusul ilallah. Wusul artinya wasala ya, yasilu, wusulan atau waslan, wisalan, artinya sampai kepada Allah, yaitu mendekat kepada Allah dengan cara siyam, dengan cara berpuasa. Maksud kajian kita seperti ini, apakah ini terlancang? Tidak ya. Judul ini diinspirasi sendiri dari Al-Quran yang mengatakan la'allakum tattaqun, itu ya, bahwa berpuasa agar kamu mencapai ketakwaan. Nanti di kajian ini kita akan bagi dua, bahwa takwa itu disebut wusul, adalah ujung dari perjalanan rohani. Tapi jalan untuk ke sana, ternyata Allah itu tidak hanya menjadikan lisan berzikir, tubuh yang sholat, harta yang berzakat, tapi ternyata juga ada amal perut ya, amal usus kita, badan kita, bahkan semua anggota tubuh ini sampai ke rohani, dan itu lengkap sekali. Puasa itu dia beramal tapi tanpa amal. Nah ini yang menarik. Al-amal bidunil amal. Amalan tapi kayak pasif. Dia beramal tapi nggak makan gitu. Beramal tapi tidak berbuat. Jadi ada amalan. Berarti amalan apa ini? Amalan yang tidak kelihatan secara fisik. Sampai kita ngasih tahu orang saya berpuasa, baru orang tahu bahwa saya berpuasa. Jika saya nggak pernah kasih tahu, maka orang-orang tidak akan pernah tahu bahwa saya ini berpuasa. Teman-teman semua, dalam hal ini berpuasa, saya sudah pernah bahas di beberapa tempat ya, yang berasal dari kata huwasa, taqarrub ilallahil ahad, mendekat kepada yang Maha Esa. Maka puasa itu
tidak lebih daripada taqarrub ya. Jadi ketika ulama-ulama kita masuk ke negeri ini, mereka mencari padanan kata yang bisa diterima oleh pribumi. Nah, ini yang kita sebut dengan Islamisasi, pribumisasi. Jadi Islam yang murni itu kemudian isinya tidak dirubah, tapi pengistilahannya dirubah. Nah, inilah keberhasilan dakwah ulama-ulama terdahulu yang hari ini kita kemudian karena keterbatasan bahasa atau ilmu yang kita mungkin terbatas, kita kemudian menolak istilah itu. Tanpa sadar, kita ini ambigu ya, kita tolak istilah sembahyang, tapi kita gunakan istilah puasa. Sembahyang kan sama, sembahyang ya. Hyang itu Allah yang Maha Esa. Dulu waktu awal-awal Islam baru masuk, istilah ini memang wajib digunakan untuk dakwah. Tapi sekarang istilah ini karena orang-orang sudah mengenal bahasa Arab, maka tidak perlu lagi menggunakan istilah itu, cukup mengatakan sholat. Ya, puasa karena ritual ini mirip dengan amalan orang Hindu, yaitu siam, mirip dengan puasanya orang-orang yang belajar agama Brahmana, yang mereka menggunakan bahasa Sanskerta. Teman-teman sekarang bisa lihat banyak di Google kalau kurang yakin ya bahwa puasa itu dari upawasa atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dengan menahan diri dari hal-hal tertentu. Nah, bedanya ketika syariat Islam masuk ke negeri kita, itu diislamisasikan. Cara puasanya berubah dari cara yang terdahulu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah, apa amalan puasa? Amalannya adalah al-jau. Jadi kalau diterjemahkan bebas surah Al-Baqarah itu, ya lazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu ritual lapar, menahan diri dari makan. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Diwajibkan atas kamu berlapar-lapar, gitu. Kira-kira begitu ya. Tapi lapar itu bukan tujuan. Lapar itu bukan tujuan. Tujuannya adalah tatakun. Nah, tatakun itu yang kita sebut nanti wusul ilallah. Nanti coba kita lihat amalan atau perspektif ulama-ulama salaf mengenai sebelum takwa tentang lapar ya. Saya akan membedah salah satu kitab favorit saya di bulan Ramadan ini adalah Hada'iq al-Haqa'iq, taman-taman ilmu hakikat ya. Ini ditulis oleh seorang ulama ahlu sunnah namanya Syamsuddin Ar-Razi Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir yang wafat 660 sezaman dengan Imam Nawawi rahimahullah, sezaman juga dengan Izzuddin bin Adi Salam, bahkan justru lebih belakangan ya, sezaman dengan gurunya Imam Ibn Athaillah Sakandari, pengarang Al-Hikam ya. Beliau punya buku taman-taman ungkapan-ungkapan hakikat, ungkapan-ungkapan qalbu. Di bab yang 16 beliau menulis tentang jalan lapar, cara lapar ulama-ulama sahabat, tabi'in, salafus soleh untuk mencapai Allah Ta'ala, untuk usul ilallah tabaraka wa ta'ala. Di sini dikatakan ya, dalam surah Al-Baqarah yang sering kita hafal 155 ya, Al-Baqarah. Silakan kalau di depannya di sampingnya ada Quran boleh dibuka, Al-Baqarah 155. Apa kata Allah Ta'ala? Kita udah hafal semua. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di situ dan sungguhnya dua kali ada di lamnya, namanya lam taukid, dan sungguh nun di belakang itu adalah nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan memberi cobaan, beri ujian kepada kamu bisyai'in. Bisyai'in itu bisa diartikan biqalilin ya, biqillatin, dengan sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju' dan lapar. Nah, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta dan jiwa, kekurangan makanan, dan beri kabarlah orang-orang yang sabar. Teman-teman semua, di situ ujian yang kedua itu adalah al-ju'. Al-ju' inilah kalau bahasa
vulgarnya tarekat puasa. Ya. Jadi tarekat puasa itu apa? Jalan puasa itu apa? Namanya lapar, al-ju', berlapar-lapar, mengosongkan perut. Nah, ternyata ini adalah amalan Nabi SAW saat berjuang. Bayangkan di masa 17 Ramadan, ya, terjadi perang Badar di hari Jumat. Sayyidina Rasulullah SAW dan para sahabat itu berperang perang Badar. Jadi mereka udah lapar, puasa, siang hari, jihad. Itu bergabung semua. Makanya wajar ashabu Badar ini Nabi katakan, faqad ghafarallahu lakum. I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Amalkan sesukamu, berbuatlah yang sesukamu, karena Allah telah mengampunimu. Kenapa Nabi katakan itu ke ahli Badar? Karena ahli Badar telah selamat dari nafsul amarahnya, jiwa-jiwa negatifnya. Sehingga apapun yang dilakukan pasti baik. Sahabat-sahabat karena Allah, maka diriwayatkan dalam riwayat yang hasan, ya, riwayat dari Imam Ahmad, Imam Suyuti menyebutkan, mengkoleksi dalam kitab Jami'ul Hadisnya. Begitu juga kita dapat temui di Tirmizi, di Ibnu Majah, ya. Wa kana Nabi SAW yabitul layali mutatabi'ah tawiyan wa ahluhu la yajiduna asya'a. Jadi Nabi itu bermalam-malam, ya, sekian malam itu tidak pernah makan malam. Kenapa, ya? Tentunya banyak sebabnya. Rasulullah itu meskipun kaya, tapi semua kekayaannya tidak miliknya. Ada orang datang pagi, kata Sayyidatuna Aisyah, minta makan, bawa anak, Aisyah langsung kasih. Ketika Nabi pulang dari masjid, setelah Nabi mengajar di masjid, Nabi tanya, adakah sarapan pagi ini? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tidak, wahai Rasulullah, kecuali cuma 3 atau 4 biji kurma. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau gitu aku puasa. Nah, begitu Rasulullah SAW menerima tarekat melapar ini, ya. Dan kalau kita baca Syama'il Nabawi, itu Nabi bisa berhari-hari lapar, ya. Teman-teman yang memuliakan Allah, kita hari ini cuma lapar 12 jam, 13 jam. Mungkin yang pernah kuliah di luar negeri, di negeri-negeri yang subtropis, yang bagian utara, itu bisa jadi, kalau di Inggris ya 19-20 jam, ya. Kalau di Perancis sekitar 18 jam, di Turki 16 jam. Wah, itu dahsyat sekali, ya. Dahsyat sekali, luar biasa sekali. Tapi memang tidak lapar juga kalau kita jalani di sana, karena suasananya, al-jaunya, udaranya memang tidak se-ekstrim di sini. Teman-teman semua, Imam Syamsuddin Ar-Razi mengatakan, i'lam annal ju'a ahadu arkanil mujahadah. Jadi untuk sampai kepada Allah, seperti misalnya teman-teman hari ini sampai kepada kesuksesan atau sampai kepada satu posisi, satu kesejahteraan hari ini, maka perlu ada usaha. Jika sampai kepada satu kesuksesan duniawi, ada usaha, maka untuk urusan rohani, ukhrawi, ilahiyah, maka usahanya tentu lebih berat lagi. Maka disebut di Quran, wajahidu fina, wajahidu fillah haqqa jihadih, ya. Berjuanglah di jalan kami, bersungguh-sungguhlah di jalan kami, haqqa jihadih, dengan jihad yang sebenar-benarnya, ya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar berjihad di jalan kami akan tunjukkan jalannya. Nah, teman-teman semua, salah satu latihan rohani untuk merasakan keajaiban kudrah ilahiyah, kehebatan Allah, itu adalah berlapar-lapar. Inilah beda perspektif antara orang bertakwa dengan orang yang tidak takwa. Orang yang tidak takwa, lapar itu ancaman. Bisa maling, bisa bunuh orang karena lapar, ya. Maka Nabi mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Itu kan hadis dhaif sebenarnya, tapi maknanya sahih. Hampir-hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Teman-teman yang mulakan Allah, inilah yang membedakan antara seorang yang ingin mendekat kepada Allah dengan orang yang mendekat kepada makhluk Allah Ta'ala. Coba lihat obrolan orang-orang hari ini, semuanya ngomongin yang penting bisa makan hari ini, yang penting bisa makan esok hari. Itu kalimat yang benar,
Tapi jika Allah memperhatikan orang ini, maka Allah tidak menyukai orang ini. Karena orang ini yang penting makan hari ini, seakan-akan Tuhan kita bernama perut hari ini. Ya, betul, semua orang butuh makan, semua orang takut lapar. Tapi coba lihat ayat ini. Dan teman-teman semua, ternyata di ayat-ayat lain itu banyak sekali ungkapan wa nabluukuhum, ya, wa balawnahum dan kami akan beri mereka ujian bil hasanati was sayyiat. Ya, mohon maaf. Kami akan beri mereka ujian bil hasanat dengan hasanat artinya kebaikan-kebaikan dan sayyiat dan juga keburukannya yang kita sebut hari ini musibah seperti corona ini masuk bagian dari hal tersebut. Teman-teman semua, jadi ujian itu tidak hanya berupa keburukan, tapi di situ disebutkan bil hasanat dan juga dengan hasanat, ya. Apa maksudnya? Ujian itu tidaklah mesti negatif. Bisa jadi ujian itu adalah sesuatu hal yang sangat positif sekali. Berdasarkan ini teman-teman semua, dapat dikatakan bahwa ya ternyata yang selama ini kita katakan bala, itu tidak semua bala itu buruk. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wanabluhum, ya, dan kami wanabluhum, kami akan memberi kamu musibah, bala dengan syarrin, dengan syar, dengan keburukan dan bi khair dan kebaikan. Sebelum masa itu benar-benar datang, maka ada hadiah dari Allah Ta'ala, yaitu hadiah yang kita sebut hari ini hadiah kelaparan, ya, latihan lapar teman-teman semua. Jadi apa yang kita sebut hari ini puasa, saum adalah hadiah lapar, ya, dari Allah Ta'ala. Dikatakan dalam kitab ini bahwa seorang imam yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang pernah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Beliau mempunyai satu kalimat dalam persoalan hari ini. Apa yang beliau katakan? Al-jau'u nurun wasyab'u narun. Al-jau', lapar itu adalah nur, lapar itu adalah cahaya, wasyab'u, sedangkan ketika orang kenyang maka dia mendapatkan apa yang disebut dengan nar, ya, kepanasan, nar, neraka, ya. Teman-teman semua, ada lagi perkataan dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Semua ini ulama-ulama salaf, ya. Kalau tadi Yahya bin Mu'az Ar-Razi itu ulama hadis yang zahid. Sekarang Imam Ad-Darani, Imam Darani ini wafat tahun 215 Hijriah. Beliau juga punya sanad hadis dan mengatakan miftahud dunya asyaba. Miftahud dunya, pembuka kunci dunia adalah asyaba, adalah kenyang, ya. Wa miftahul akhirati alju', sedangkan kunci akhirat adalah berlapar-lapar. Oleh karena itu jangan heran, salah satu amalan kuat Ashabul Kahfi adalah lapar. Sehingga mereka melakukan perjalanan jauh, tidak makan, tidak minum, sehingga mereka dehidrasi, lelah, tertidur. Ternyata tidurnya melewati apa yang
kitab-kitab qalbu, kitab-kitab ilmu tazkiyatun nufus, ternyata saya menemukan ada orang begitu hari ini, yang mereka bisa tahan berhari-hari, tidak makan kalau sudah asik berzikir. Wallahu alam bagaimana caranya, tapi ternyata asarus salaf ini, eee, yang kita sebut asarus salaf, peninggalan salaf ini ternyata masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu, kata beliau Imam Syamsuddin Ar-Razi, orang yang biasa berlapar-lapar, tanfajiru yanabi'ul hikmah li ahli suluk, ya. Orang-orang, kalau teman-teman ingin menjadi orang yang kalimat-kalimatnya menembus sampai relung hati orang lain, maka salah satu amalannya adalah berlapar-lapar, ya. Kita tidak tidak mengeksplorasi nafsu makan, ya. Sehingga kalimat-kalimat itu pasti akan menembus hati orang lain. Nah, teman-teman semua, ketika lapar ini menjadi salah satu rukun atau jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pengertian lain kita bertanya, kok bisa ya lapar bersusah-susah menahan nafsu makan, kok bisa membuat sampai kepada Allah? Oh, ternyata yang disebut nablukum walanabluwannakum wa nabluhum, ya, semua itu kalimat bala itu terjemahannya bukan bencana saja, tapi artinya bisa berarti menempa. Kami akan tempa kamu dengan apa? Salah satunya bil khauf. Menurut pengamatan kita yang sangat terbatas ini, yang menciptakan semua virus di dunia, penyakit dunia, pasti Allah. Meskipun eksperimennya dari manusia, tapi semua atas izin Allah, tapi Allah belum tentu meridhoinya. Nah, ini akidah Ahlussunnah, ya. Allah itu menghendaki semua hal, tapi yang diridhoinya adalah jalan-jalan kenabian, jalan-jalan kerasulan. Dan Nabi SAW mengajarkan memberi manfaat kepada orang, itulah jalan kerasulan. Maka siapapun yang menyebar itu hari ini, mereka telah melanggar jalan kenabian. Tapi terlepas dari itu, teman-teman semua, saya melihat walanabluwannakum, kami akan memberi kamu bala. Dengan cara apa? Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Ternyata yang lebih berat dari COVID-19 ini adalah virus yang namanya khauf. Tapi orang-orang yang menjalaninya plus, nah ini ya, anugerah dari Allah, jika orang itu hendak diberi suatu yang diperkuat imunitasnya, maka dia disuntikan vaksin atau dikasih vaksin. Ternyata lapar plus khauf, rasa takut ini bisa menjadi vaksin dalam tanda kutip untuk memperkuat imun kita melawan apa yang akan disebut huru-hara akhir zaman. Teman-teman semua pasti pada senang kajian-kajian akhir zaman, ya. Udah kita sudah ketakutan deh dengan kajian-kajian begitu. Sekarang apa jalannya untuk sana? Sekarang coba nikmati imun ini, vaksin ini yang namanya khauf, plus Allah kasih anugerah yang namanya puasa. Teman-teman semua, ketika orang-orang mengalami ketakutan seperti ini, ditambah lapar di siang hari, jika dia benar iltija ilallah, dia kembali kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua senjata untuk menghadapi huru-hara akhir zaman ini, yang Nabi katakan, badiru bil a'mali fitanan, ya, ayo segera beramal. Kenapa? Sebelum terjadi kerusuhan, kekacauan yang luar biasa. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan, tapi ternyata inilah dua senjatanya. Tapi yakinlah teman-teman semua, apa yang kita alami hari ini itu tidak separah apa yang dialami para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman semua, niatkanlah hari ini ketika kita ketakutan menghadapi virus ini, maka semua orang kembali kepada Allah. Akhirnya semua orang nanya kepada saya, kepada teman-teman saya, para dai, Ustadz, apa doanya supaya terlindung? Nah, ini sebenarnya rohaninya sehat. Jadi kalau teman-teman mulai browsing, cari gimana sih cara doa supaya terhindar dari COVID gitu.
Ini sudah bagus. Ini adalah ciri-ciri kolbunya mulai lolos dari tempaan namanya khauf. Begitu juga Allah kasih ini lapar. Ketika dikasih lapar, maka kita bisa kuat, bisa aktivitas meskipun perut kosong. Bayangkan teman-teman, itu baru aktivitas. Bayangkan para sahabat ahli Badar, perut lapar, mereka 1 orang lawan 3 orang. Kita menghadapi anak-anak aja kadang-kadang emosi di bulan puasa karena udah lapar, anak-anak rewel ya. Ini sahabat Rasulullah, mungkin mereka nggak sahur juga, cuma makan kurma, air, nggak makan seperti kita, tapi mereka bisa mengalahkan dengan kekuatan imannya 1 orang lawan 3 atau 1 orang lawan 4. Kalau bukanlah karena kekuatan iman itu, maka Allah tidak akan kirim malaikat-malaikat yang muayyidin, yang bisa menguatkan mereka. Maka ada satu hal yang perlu digarisbawahi di situ, berlapar-lapar, berjuang, itu adalah kunci dapat kiriman malaikat-malaikat dari Allah Ta'ala. Suatu kali Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berpikir, setiap pagi itu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah yang bermimpi pagi ini? Adakah yang mendapatkan ilham ke malam ini, kemarin?" Ya. Lalu semua sahabat, hampir semua yang muda-muda, yang tua menceritakan, melaporkan apa yang mereka dapatkan. Nah, saya ketemu majelis itu hari ini ternyata masih ada yang mereka menjaga ritme ini, ritme rohani, yaitu mimpi-mimpi orang-orang beriman, itu ternyata perlu dicatat, perlu ditulis ya. Saya sudah ketemu beberapa syekh dari dulu, tapi baru ngehnya hari ini. Karena wahyu yang pertama adalah mimpi yang baik, dan warisan kenabian yang masih utuh adalah mimpi yang baik. Salah satu cara untuk mengelola mimpi yang baik itu adalah alam bawah sadar yang baik. Alam bawah sadar yang baik itu caranya adalah berlapar-lapar. Ya. Orang yang berlapar-lapar sembari berzikir mengingat Allah, dia akan ada detok rohani. Jadi rohaninya itu kayak pembersihan, pembersihan, pembersihan. Sehingga yang terjadi adalah kualitas spiritualnya itu tertanam dengan baik dan itu kebawa ke dalam mimpi. Nah, puncaknya nanti kalau di mimpi dia bisa ketemu Nabi SAW, bahkan ada yang Imam Ahmad bermimpi bertemu Allah. Wallahu taala alam. Teman-teman semua, jadi secara fisik puasa ini kan betul-betul menyengsarakan. Ya udah lapar ya, sholat siangnya kok malam 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Ini bagi orang yang mengilahkan, menuhankan fisik perutnya, ini berat sekali, teman-teman semua. Tapi bagi orang yang telah mengilahkan, menuhankan Allah, menguluhiyahkan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu dianggap sebagai imun baginya, bagi hadiah baginya. Teman-teman semua, kalau ini bisa dilalui, bisa dilalui, maka kualitas puasa seseorang akan mampu mengikuti thariqatut taqwa, jalan ketakwaan. Sekarang kita pindah. Jadi al-ju', al-khauf, sekarang at-taqwa. Kita bedah sesuai kitab ini ya, nanti ada di bab 23. Teman-teman semua, ada kalimat menarik dari Imam Syamsuddin Ar-Razi ketika menjelaskan takwa. Ternyata takwa itu beliau bagi menjadi beberapa hal, menjadi beberapa golongan ya. Sebelum masuk ke pembagian itu, beliau mengatakan at-taqwa min al-wiqayah. Takwa itu artinya adalah penjagaan. Penjagaan dari apa? Maka beliau katakan ihtiraz bi ta'atillah an aqubatih. Secara umum menjaga hamba dalam taat sehingga tidak terkena iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu makna biasa. Ada makna yang lebih luar biasa lagi ya. Apa kata beliau? Haqiqatut taqwa ihtiraz anisyirkil jali wasyirkil khafi. Jadi takwa di sini ternyata inti dari ikhlas itu sendiri. Puasa yang isinya menuju takwa ternyata itu latihan ikhlas. Latihan ikhlas artinya usaha mendetok kolbu rohani dari penyakit-penyakit yang paling bahaya namanya syirik.
Syirik yang paling bahaya yang selama ini kita nggak sadari adalah syirik syahwat makan, yang tadi kita sebut. Ternyata banyak survei bebas, survei kasar aja kita bertemu, kawan-kawan kita baik dari dunia kantoran, sampai ke sopir ojol, sampai ke tukang bangunan, sampai ke arsitek, semuanya bilang, "Yang penting bisa makan, yang penting bisa makan, yang penting enak." Nah ini, walaupun kalimat ini secara manusiawi benar, tapi dikhawatirkan kalau sudah sering dikatakan, sering dibicarakan dalam kolbu lalu diibaratkan dengan lisan, terjadi adalah syirik jali. Syirik jali artinya syirik secara terang-terangan. Orang-orang kemudian untuk urusan perut ini mau melakukan apa saja. Maka ternyata ini benar ya. Ini benar sekali. Ketika orang perutnya lapar, anaknya lapar, maka dia kemudian berani maling hari ini. Ya. Di kompleks saya sudah ada yang korban ya, lagi sholat subuh bahkan ya. Kompleks sebelah juga terjadi. Itu karena berperang dengan perut. Berperang dengan perut ini itu betul-betul berat bagi orang-orang yang belum menjaga nilai thaqatut taqwa ini. Semoga ini nggak terjadi pada kita teman-teman semua. Lalu menjaga dari syirik khafi. Nah, apa itu syirik khafi? Ternyata syirik itu dibagi dua ya, yang terlihat, yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Kata beliau, syirik khafi itu orang yang zahirnya mengatakan dia mengesahkan Allah, tapi kolbunya yashtagil bighairillah. Kolbunya sibuk dengan selain Allah. Nah ini yang ditampar-tampar itu saya sebenarnya dengan kalimat ini. Oh, ngomongin tauhid, ahlussunnah, daurah ahlussunnah kemana-mana. Tapi apakah hati saya nyangkut ke jamaah atau nyangkut ke Tuhan yang disembah oleh jamaah? Nyangkut kepada Allah yang maha kaya atau nyangkut ke jamaah yang kaya? Nyangkut kepada Allah yang maha indah atau nyangkut ke jamaah yang cantik? Nah, itu. Itu berat sekali ujian bagi para dai. Maka Nabi SAW mengatakan yang terberat dari fitnah-fitnah yang diwariskan dari awal masa-masa terdahulu yang masih bertahan di akhir zaman adalah fitnah lawan jenis ya. Itu berat sekali bagi kita semua. Dan teman-teman semua orang untuk masalah ini bisa terjebak pada syirik khafi. Maka muncullah nanti pelet ya, macam-macam lah. Ini yang beliau katakan dengan syirik khafi. Nah, coba kita sekarang naikkan latihan takwanya dari sekedar apa yang dibahasakan dalam buku-buku biasa. Takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu benar, tapi itu takwa lil awam. Takwa bagi orang awam. Maka langsung kita bagi ya. Ada takwa bagi orang-orang yang telah khawas. Orang-orang yang rohaninya telah spesial, rohaninya telah mempunyai rahasia antara dia dan Allah. Kekasih dan sang kekasih mesti ada rahasia. Dan sumber dari semua kasih, cinta kasih adalah Allah Rahman Rahim, Wadud Rauf ya. Maka seorang hamba yang mengatakan aku cinta Allah, pasti antara dirinya dan Allah Ta'ala ada satu rahasia. Nah, rahasia inilah yang kemudian harus dijaga dalam jalan ketakwaan. Inilah yang dimaksud dengan kalimat Nabi dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis Bukhari Muslim, as-siyamuli ya atau as-saumuli. Semua amal anak Adam baginya kecuali puasa, karena puasa itu langsung milikku. Puasa itu langsung aku yang urus. Kalau sholat nanti yang urus malaikat. Maksudnya adalah sholat itu kalau gerak langsung malaikat raqib atid catat. Tapi kalau puasa, kalau kita nggak bilang ke orang saya puasa itu malaikat mungkin nggak tahu. Kalau kita nggak bilang nawaitu shauma ghadin, aku niat esok hari, malaikat mungkin nggak tahu. Kenapa? Dia diem aja, dia seperti orang biasa, bekerja kayak biasa, cuma dia nggak makan minum. Karena ternyata ini rahasia Allah, Raqib Atid itu tidak pernah ngurusin hati. Raqib Atid hanya mengurusi amal fisik. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kalau kolbu itu Allah ya. Allah yang dan diabadikan dalam kalam Rasulullah, fa innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah memandang ke kolbumu. Raqib Atid tidak, teman-teman semua. Ini sudah khawas. Ini sudah khawas. Mereka akan naik lagi ya.
mereka akan naik lagi. Eh, Kalau khawas tadi tidak mau menyibukkan kalbunya dengan persoalan-persoalan selain Allah, maka teman-teman, kita secara manusiawi betul kita akan khawatir nanti anakku makan apa kalau resesi ini berlanjut, ya, krisis ini berlanjut, COVID ini berlanjut. Kalbu itu kayak berkecamuk. Iya, ini harus dilawan. Maka latihan puasa sekarang. Maka saya katakan dari awal, ini anugerah besar dari Allah. Seandainya pahit-pahitnya, saya berdoa semoga tidak terjadi, bencana kelaparan itu merebak kemana-mana, maka itu kita sudah punya senjata namanya puasa. Ya, saya mencoba kecil-kecilan beberapa tahun yang lalu, selama iktikaf itu cuma minum air dan kurma. Kurma cuma 2 atau 3 biji, baik berbuka dan sahur. Ini sekedar tahadus bin nikmah tentang mujahadah latihan. Ternyata kita kuat, bahkan susah untuk diet. Dengan cara begini, ternyata berat badan saya turun lebih dari 5 kilo. Dan itu baru saya lakukan 5 hari. Di hari kelima, kawan saya datang dan saya harus ikram dan ikut makan bersamanya. Baru saya makan nasi. Teman-teman semua, ini sekedar cerita. Ternyata nikmat sekali. Puasa air hanya dengan kurma dan air, kurma dan air, kurma dan air. Dan sekarang kalau itu diulang lagi, ternyata nikmatnya akan main. Maka boleh kita sebut, bagi tubuh ini, lapar memang susah. Tapi kalau orang sudah menjadi makhluk rohani, berkualitas rohani, lapar itu bagi dia adalah satu sensasi yang luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan bagaimana nikmat sensasinya saat itu. Mirip-mirip orang baru nikah malam pertama, gimana mau ceritain kalau orangnya belum menikah, ya. Nah, ini hanya dipahami oleh orang-orang yang merasakannya. Maka Imam Ghazali mengatakan, malam yazuk lam ya'rif. Orang yang belum merasakan, dia tidak akan mengerti apa maksud kami. Teman-teman semua, orang-orang yang khawas, dia bertakwa itu kalbunya tidak terganggu oleh persoalan duniawi dan ukhrawi. Kalau orang awam tidak terganggu oleh dunia. Kalau orang yang khawas tidak terganggu oleh dunia dan akhirat. Maksudnya, orang awam itu, ini level 1, takwa yang dia maksud adalah harap dapat pahala, masuk surga, jauh dari neraka. Itu biasa. Itu takwa juga. Kalau yang sudah khawas, yang level wali-wali Allah yang istimewa ini, dia tidak lagi minat pahala-pahala itu. Dia maunya sudah langsung kenikmatan surgawi, ya. Walaupun itu juga berkaitan dengan pahala, tapi dia sudah nggak ngitung-ngitung, ya, terserah yang penting masuk surga. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Inilah level para nabi dan para wali, disebut as-sabiqun al-awwalun, atau dalam hadis disebut mufarridin, sabaqal mufarridun, ya. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, telah duluan masuk surga al-mufarridun, yaitu orang-orang yang mufarrid. Ternyata itu diabadikan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Saya tidak, mungkin kita nggak sempat menyebutkan malam ini karena ayatnya sangat banyak. Saya sebutkan saja beberapa. Di Quran surat Al-Waqi'ah, salah satu favorit saya, itu dibagi ada muqarrabun, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ternyata surganya muqarrabin, surganya level-level yang tinggi ini beda dengan surganya orang-orang yang ashabul yamin. Ashabul yamin ini surga-surga orang awam. Surganya, mohon maaf, surga seksual, surga makan, ya. Maka ketika ada seorang teroris, ya mohon maaf, disergap, kedapatan dia bawa bom, lalu ditanya, apa motifmu untuk membunuh orang? Jawaban dia sederhana, aku ingin menikahi 72 bidadari, sesuai hadis Tirmizi. Apa maknanya ini? Surganya orang-orang ini, surga, mohon maaf, surga syahwat, surga birahi, ya. Tapi itu memang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Tapi ternyata surganya orang-orang yang muqarrabun lebih tinggi dari itu, ya. Maka pembahasannya adalah haur ain, dilihat itu nyaman, menyejukkan mata, ya. Kalau surganya orang ashabul yamin ini tidak disebut uruban atraba, lebih kepada fisik. Teman-teman semua, maka jika kemudian kita lihat, ya, jalan
ketakwaan yang merupakan wusul kepada Allah itu ternyata amal rohani. Poin saya sebenarnya sederhana teman-teman semua, berpuasalah dengan kualitas rohani sesuai kata Nabi, at-taqwa hahuna. Maka kalau diterjemah lagi secara bebas, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Maksudnya diwajibkan bagi kamu amal-amal rohani sehingga dadamu terjaga. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, sehingga hatimu terjaga dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu tidak menduakan Allah dengan makanan, Allah tidak menduakan Allah dengan kenyang ya, tidak menduakan Allah dengan kesejahteraan, bahkan tidak menduakan Allah dengan surga neraka. Ini yang disebut al-mufarridun, para nabi, para wali, mereka bahkan surga pun sebenarnya mereka tidak tertarik. Kalau nggak ketemu yang punya surga, mereka nggak tertarik. Jadi surga level mereka adalah jannatur ru'yah, sorga memandang Allah, bukan sorga-sorga yang syahwat tadi. Teman-teman semua, harapan saya, mari di bulan Ramadan ini kita latih imun khauf tadi ya, imun rasa takut itu dialihkan menjadi kekuatan tawakal kepada Allah, imun lapar ini dialihkan menjadi senjata untuk memangkas syirik di kolbu, menyekutukan Allah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kira-kira seperti itu gamblangnya. Semoga jelas dan bisa dipahami. Allah Ta'ala ridhoi kita semua dan mudahkan. Tafadhol kalau ada yang mau